Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih para pemusik dan worship leader yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara menikmati pujian penyembahan. Amin. Sangat indah Bapak Ibu Saudara ya, saat kita menikmati pujian penyembahan. Dirasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini sesuai dengan tema yang dibagikan. Judul tema kita hari ini adalah doa dan puasa membawa pemulihan. Cek 1, 2 ya. Tema minggu ini doa dan puasa membawa pemulihan. Mari kita baca dalam 1 Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yang sudah mendapatkannya bisa berdiri, kita menghormati kedaulatan firman Tuhan. Yang sudah mendapatkan Nehemia 1 ayat 1 sampai 6, yang sudah mendapatkannya, kita berdiri bersama-sama membacakannya. Dengan judul doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepada aku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung dalam beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan setiap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi dasar ayat firman Tuhan dengan judul doa dan puasa membawa pemulihan, yaitu di ayat 4 ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana Nehemia menerima visi hati Allah, tetapi dia terlebih dahulu mendengarkan informasi yang membuat dia berkabung. Namun sebelum kita membahas tentang Nehemia, bagaimana Nehemia Tuhan pakai membangun tembok Yerusalem kembali, namun kita perlu belajar juga kronologis kejadian. Berawal dari mana? Dari bangsa Israel di dalam pembuangan. Nah, dalam pembuangan bangsa Israel ini ke Babel ada 3 tahap atau ada 3 gelombang pembuangan. Ya, untuk minta tolong multimedia ditampilkan. Nah, gelombang pertama pembuangan pembuangan bangsa Israel ke Babel pada gelombang pertama atau pembuangan pertama ini sekitar 605 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu yang berkuasa di Yehuda adalah Raja Yoyakim. Sementara itu Raja Babel Nebukadnezar menaklukkan semua kerajaan di wilayah tersebut termasuk di Mesir. Oleh karena sudah dinubuatkan bahwa Israel akan diserahkan kepada bangsa Babel oleh karena pelanggaran mereka, oleh karena pemberontakan mereka, maka harinya tiba bangsa Israel diserahkan kepada tangan orang Babel. Ya, jadi pada saat pemerintahan Raja Yoyakim,
Pembuangan pertama terjadi di sana. Ya, siapa yang dibuang di sana? Yang diangkut pertama adalah tokoh-tokoh yang penting, ya, bangsawan, orang-orang terpelajar. Ya, salah satunya adalah Daniel dan teman-teman yang lainnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak membahas Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ini gelombang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, kemudian masuk dalam gelombang kedua. Jadi Yoyakim tidak jadi diangkut ke Babel, hanya orang-orang penting saja. Dan Yoyakim dia mati di Israel, di Yehuda pada saat itu. Kemudian masuk dalam pembuangan kedua. Ketika Yoyakim meninggal atau wafat, maka yang menggantikannya adalah anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Yoyakin. Itu salah tulis ya. Yoyakim. Yoyakin. N terakhir. Yoyakin itu adalah anak dari Yoyakim. Ya, ketika dia memerintah, ya, dia mulai melawan pemerintahan Nebukadnezar. Ketika Raja Nebukadnezar melihat dia mulai memberontak, maka Raja Nebukadnezar pun melakukan perlawanan. Ya, dia tangkap si Yoyakim, ya, dikepung, ditangkap, kemudian dibawa ke Babel juga, ikut dalam pengangkutan tersebut. Yoyakim dan keluarganya dibawa, dan juga sekitar 10 orang, ya, termasuk Nabi Yeskiel pada saat itu, juga prajurit-prajurit dan tukang-tukang diangkut semua ke Babel, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu di masa pemerintahan Yoyakin, ya, di sekitaran 597 Masehi. Kemudian setelah itu Yoyakin diangkut bersama-sama keluarganya, kemudian 10.000 orang ke Babel. Maka Nebukadnezar, Raja Babel, dia mengangkat seorang pemimpin di Yehuda untuk menggantikan Yoyakin. Seperti pemerintahan boneka lah, seperti itu. Diangkatlah pamannya si Yoyakin, namanya Sedekia. Ya, Sedekia itu boleh dikata sebagai kerajaan boneka lah, di bawah pengaruh oleh Raja Babel. Ya, kemudian Raja Yoyakin dia memimpin kala itu, dan kemudian Sedekia memberontak, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia memberontak, maka Nebukadnezar membawa pasukan besar, kemudian mereka mengepung Yerusalem. Ya, dikepung sekian tahun, sekitar 1 tahun 8 bulan. Kalau kita bisa baca di 2 Raja-Raja 25 di sana, ya, di tahun ke-9 dia dikepung sampai tahun ke-11, sekitar 1 tahun lebih, 18 bulan. Kota Yerusalem dikepung oleh bangsa Babel. Karena terlalu lama dikepung, mereka tidak bisa apa. Yang akhirnya terjadi apa? Bahan makanan mereka habis. Dan ketika bahan makanan habis, mereka mulai membongkar yang namanya tembok, kemudian melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Sedekia juga ikut melarikan diri. Akhirnya ditangkap, kemudian anak-anaknya digorok, kemudian mata Sedekia dicungkil, kemudian dibawa ke Babel sampai dia mati di dalam penjara. Kemudian yang sisanya juga ditangkap dan diangkut ke Babel. Yang sisa adalah rakyat-rakyat biasa. Jadi demikianlah 3 gelombang bangsa Israel yang diangkut ke Babel. Nah, kenapa harus dibuat 3 gelombang? Ini kita bisa, ada hal yang perlu kita pelajari dari pengangkutan atau pembuangan ke Babel ini. Yang pertama, sebenarnya Tuhan memberikan peringatan bagi kita, memberi peringatan kepada bangsa Israel, namun tidak diindahkan. Akhirnya Tuhan mendisiplin. Tapi ketika disiplin belum mampan juga, maka Tuhan lebih keras lagi, yaitu menghukum mereka. Akhirnya apa? Dibuang semuanya ke Babel. Nah, itulah pola Tuhan untuk mendisiplinkan, menghukum umatnya. Namun pada akhirnya Tuhan memulihkan bangsa itu juga. Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan, dan juga kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah masa pembuangan 70 tahun selesai, maka Tuhan memakai yang namanya kerajaan Persia pada saat itu, dia Raja Kores. Tuhan mulai ingat umatnya. Akhirnya pada tahun 538 terjadi pemulangan yang besar di bawah pimpinan Zerubabel, ya.
Di bawah pemulangan pimpinan Zerubabel, ada banyak orang dipulangkan pada saat itu ya, dalam pemerintahan Raja Kores pada saat itu. Nah, apa tugas dan tanggung jawab Zerubabel pada saat itu? Yaitu dia fokus untuk memulihkan tempat ibadah, membangun bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Dia punya tugas khusus. Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk memulangkan bangsa Israel dan menunjuk Zerubabel memiliki tugas yang penting, yaitu apa? Membangun kembali bait Allah yang runtuh, bait Allah yang dibakar dan sebagainya. Ini adalah suatu awal pemulihan bagi bangsa Israel. Kemudian pemulangan yang kedua, Raja menunjuk Esra pada saat itu, sekitar tahun 458 dalam pemerintahan Raja Artasasta. Sudah diganti ya, Raja Artasasta. Kemudian fokusnya apa? Si Esra ini dia fokus pada pengajaran firman Tuhan ya dan pertobatan. Pada saat itu bangsa Israel mulai bertobat dan sebagainya. Namun pada saat pemulangan pertama di Zerubabel, pada saat mereka membangun bait Allah, mereka mendapatkan halangan dan sebagainya. Karena ada orang-orang yang tidak senang melihat bangsa Israel membangun bait Allah, mereka menghasut dan sebagainya. Tetapi pembangunan bait Allah itu terus berlanjut pada saat pemerintahan Raja Darius. Dan yang terakhir adalah pemulangan Nehemia sekitar tahun 445 sebelum Masehi. Ya, dalam pemerintahan Hartahasta juga. Fokusnya apa? Membangun tembok yang selesai mungkin sekitar 52 hari, kemudian pemulihan identitas. Nah, hari ini kita fokus membahas tentang Nehemia, bagaimana dia Tuhan pakai untuk memulihkan kembali bangsa Israel dengan cara membangun tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan. Demikian kronologis kejadian sampai bangsa itu kembali ke Yehuda kembali. Sampai di mana masa Nehemia Tuhan percayakan visi yang besar untuk membangun reruntuhan, yaitu tembok Yerusalem. Oleh karena itu, pagi hari ini kita belajar dengan tema doa dan puasa membawa pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin mendengar bahwa doa puasa itu biasa-biasa saja dan sering terdengar. Tetapi tidak kita tahu bahwa doa dan puasa ternyata punya dampak yang sangat hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita secara spiritual khususnya. Nah, kita belajar bersama-sama. Nah, dampak doa yang pertama adalah dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini dengan konteks bagaimana Nehemia Tuhan pakai. Dan yang pertama doa itu membangkitkan hati yang peduli. Kita bisa baca dalam Nehemia 1 ayat 4 tadi ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nah ini dia. Punya hati yang peduli. Ya. Coba bayangkan ketika dia dengar berita dari sana. Dia kan sudah nyaman di sana. Di Babel Nehemia punya kedudukan yang luar biasa sebagai juru minum di sana. Secara jabatan sangat luar biasa. Kalau dia tidak peduli ya udahlah. Ketika dia dengar berita ya udahlah enggak apa-apa. Tetapi Nehemia tidak seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berpuasa. Dia berkabung Bapak Ibu Saudara. Saat dia mulai berdoa, saat dia mulai berpuasa, dia menerima beban Tuhan dalam dirinya. Itu salah satu dampak ketika kita berdoa dan puasa. Dalam sikap doa dan puasa, Tuhan menaruh bebannya dalam hati kita. Tuhan menunjuk kita. Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kapan kita temukan itu? Saat kita berdoa dan berpuasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan kepercayaan khusus bagi kita. Ya. Jadi jangan anggap doa dan puasa itu suatu hal yang biasa-biasa. Tidak bagus. Ada dampak yang luar biasa. Ya, setelah hatinya hancur bagi Yerusalem, muncul beban ilahi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Itu dia temukan dari mana? Beban ilahi itu saat dia merendahkan hatinya, doa puasa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Terkadang ketika kita doa puasa itu kita menjadi peka Bapak Ibu Saudara. Peka mendengar suara Tuhan. Peka mendengar Tuhan sedang menegur. Biasakanlah diri kita. Biasakanlah tubuh kita ingin tuh berdoa dan puasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dampak dari doa puasa yang berikutnya adalah belum masuk ke sana ya. Aplikasi yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita
tidak peduli dengan keluarga yang sudah mulai broken. Sudah tidak peduli lagi dengan gereja yang sudah mulai melemah. Atau bangsa yang sudah jauh dari Tuhan. Orang-orang sekitar kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin ada satu hal yang kurang dalam diri kita. Kita kurang berdoa dan berpuasa. Kok bisa? Iya, firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kita. Doa, doa, doa. Puasa, puasa, puasa. Punya dampak yang hebat dan luar biasa. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, milikilah hati yang peduli. Supaya kita peka. Dan jangan lupa doa dan puasa. Kita masuk di dalam Nehemia 2 ayat 4-5. Doa puasa itu membuka pintu anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Kok bisa? Iya. Coba kita baca dalam Nehemia 2. Nehemia 2 ayat 4 dan 5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku kepada Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Wow, ketika kita melihat dalam pasal 1 Bapak Ibu Saudara, ya, di sana dikatakan, bentar ya, pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani. Jadi ceritanya seperti ini. Pada bulan Kislev, Nehemia mendengar informasi tentang kabar Yerusalem, bagaimana Yerusalem, Yehuda itu porak-poranda dan sebagainya. Ketika dia mendengar hal itu, apa yang dilakukan? Berdoa dan berpuasa. Kemudian di Nehemia 2 dikatakan seperti ini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana ada bulan Kislev dan bulan Nisan. Nah, di dalam kalender Yahudi dengan kalender Masehi itu memang ada perbedaan. Kalau di sana dikatakan bulan Kislev, itu kalau di kalender Masehi itu sekitaran bulan November Desember. Jadi penanggalan Kislev itu, penanggalan kalender Yahudi itu biasanya di pertengahan lah. Kalau di sana bulan Kislev itu diperkirakan bulan November Desember, ya. Kemudian ketika dia menghadap raja di bulan Nisan, dan di bulan Nisan itu doanya dijawab, Saudara. Kalau kita lihat dari Kislev ke Nisan itu bukan sepertinya, ada deretan waktu. Setelah dihitung-hitung ternyata ada 4 bulan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada Kislev, Tebet, Sebet, kemudian Nisan. Itu kalender kalender Yahudi. Jadi dari Kislev ke Nisan itu ada 4 bulan. Kenapa saya harus berbicara bulan, waktu dan sebagainya? Kenapa? Ternyata ketika kita berdoa dan berpuasa itu ada fase di mana Tuhan menjawab doa kita. Tuhan tidak langsung menjawab pada saat itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Seperti lagu tadi. Ada sekitar 4 bulan. Bagaimana Nehemia berdoa dan berpuasa. Berapa minggu yang lalu Bang Leo menyampaikan doa puasa bagaimana Esther berpuasa 3 hari. Tetapi Nehemia berpuasa tidak disampaikan berapa hari lamanya. Tetapi kalau kita lihat dari kronologis kejadian ini, dari Kislev ke Nisan ada 4 bulan. Jadi ada waktu kurang lebih Nehemia bergumul. Dalam pergumulan itu apa yang terjadi? Dia menerima hati Tuhan. Ya. Apa yang terjadi pada saat bulan Nisan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara? Raja Artasasta mengabulkan permintaan Nehemia. Dia memberi izin kepada Nehemia pada saat dia minta izin. Apalagi dia memberi surat jalan bagi Nehemia supaya perjalanannya lancar. Dan juga apalagi Bapak Ibu Saudara, bahkan Nehemia
memberikan bahan-bahan bangunan untuk membangun yang namanya Yerusalem. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jawaban doanya, ya. Padahal itu sangat berisiko Bapak Saudara. Tapi benar-benar dampak doa puasa itu menghadirkan pintu anugerah Tuhan. Bahkan di hadapan raja pun, pada siapapun kita berhadapan, pintu anugerah Tuhan bukakan bagi kita. Itu bukan karena kita. Ya memang ada kita, tapi ketika kita merendahkan hati, berdoa dan berpuasa, saat itu apa? Pintu anugerah Tuhan terbuka. Amin Bapak Saudara. Amin. Ini firman Tuhan berkata kepada kita. Memberi izin. Memberi surat jalan. Bahkan bahan bangunan pun diberikan. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Hal yang sulit bisa jadi mudah ketika ada apa? Campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mau campur tangan kepada kita? Kalau kita menemui kesulitan hanya diam-diam saja, hanya mengeluh saja, hanya curhat saja, saya begini-begini, semua itu tidak memberikan solusi apa-apa Bapak Saudara. Apalagi kalau hanya mengeluh terus. Ingat Bapak Saudara, ketika kita mendapat isi hati Tuhan, tangkap itu dan kerjakan. Tapi kapan kita bisa mendapatkan isi hati Tuhan? Saat kita, sikap hati kita, berdoa dan berpuasa merendahkan hati depan Tuhan. Pasti kita dapatkan itu. Mau menemukan hati Tuhan, mau menemukan visi Tuhan, doa dan puasalah. Pasti akan terjadi hal itu dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Masuk berikutnya ya. Dalam Nehemia 2 ayat 11-15 ya. Pada saat mereka membangun, mereka menemukan kesulitan yang sangat besar Bapak Ibu Saudara ya. Coba kita baca dalam Nehemia 2 ayat 11. Nehemia 2 ayat 11-15. Maka tibalah aku di Yerusalem, sudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritakan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Sebelum masuk itu kita mundur dulu Bapak Ibu Saudara. Kita maju di Nehemia 4 dulu. Nehemia 4. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka itu. Wah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, saat kita melakukan kehendak Tuhan, tentunya ada banyak tantangan juga. Seperti Pak Chandra tadi ya, ketika dia melangkah dalam ketaatan, apa yang menjadi bagian dalam hidupnya yang Tuhan taruhkan di hatinya, maka Tuhan berperkara dalam ketaatannya itu ya. Doa puasa bisa memberikan kita apa? Kekuatan menghadapi tantangan. Bangsa Israel mendapatkan tantangan yang besar ya. Mereka diejek ya, diejek oleh Sanbalat, oleh siapa lagi? Oleh Tobia. Dia bilang, apa itu? Paling kalau pagarnya jadi dilompati sama itu anjing apa dan sebagainya, bisa rubuh dan sebagainya. Ya, diejek Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nehemia saat dia mendapatkan perlakuan seperti itu oleh Sanbalat dan Tobia? Apakah dia mengeluh? Tidak Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, lalu berkatalah. Ketika dia menerima ejekan itu daripada Sanbalat dan Tobia, apa yang dilakukan oleh Nehemia?
Dia berdoa, Bapak Ibu Saudara, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Lihat Bapak Saudara, sikap hati Nehemia, Bapak Ibu Saudara, ya. Sekalipun dia mendapatkan apa? Tantangan, ya. Tetap dia berdoa. Dapat ejekan yang dilakukan apa? Berserah kepada Tuhan, ya. Apalagi yang terjadi pada saat itu? Ancaman Bapak Ibu Saudara, ya. Di tengah pembangunan yang namanya tembok, mereka diancam oleh Sanbalat, Bapak Ibu Saudara. Diancam. Apakah ketika diancam Nehemia gentar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan? Dia tetap berdoa kepada Tuhan, ya. Diancam, diintimidasi dan sebagainya. Tapi oleh karena dia berdoa dan berserah kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat bagi dia. Apa yang dilakukan? Apakah dia lari? Tidak. Dia mulai mengumpulkan yang namanya rakyat dan para prajurit itu apa? Supaya mengawal pekerjaan itu, ya. Orang sementara bekerja dikawal oleh prajurit. Ada yang berjaga-jaga. Ada yang lebih lagi, Bapak Ibu Saudara. Pekerja tukang ini, Bapak Ibu Saudara, satu tangan ini pegang skop atau cetok membangun. Satu tangan lagi apa? Pegang senjata. Artinya apa? Siap siaga, siap berperang. Beberapa waktu yang lalu pendeta kita Bang Agus selalu berbicara tentang apa? Peperangan. Hari Jumat kemarin juga berbicara tentang apa? Peperangan. Sangat kuat, sangat terlepas bagi kita anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan hari ini. Kita harus siap sedia seperti orang-orang Nehemia di Yehuda pada saat itu. Di dalam membangun pekerjaan Tuhan, di dalam mengerjakan pelayanan yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak siap siaga, Bapak, tidak siap sedia dalam sikap doa dan puasa, kita akan lemah, ya. Kita akan lemah, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan kuat. Saya pernah mengalami posisi seperti bagaimana pasukan Nehemia. Waktu kami di Aceh, tahun 2003-2004, darurat militer. Kami harus membangun rumah. Di tengah ancaman harus ditembak di sana kalau kelihatan. Tapi karena ini perintah kami kerjakan. Sambil membangun rumah, sandang senjata, naik di atas pasang seng. Sandang senjata, benar saya pandang senjata. Saya saksi. Saya di atas genteng itu, paku-paku seng dengan menyandang senjata, pakaian lengkap. Bagaimana sulitnya mengerjakan itu. Posisi seperti itu. Tetapi harus, mau tidak mau, harus siap sedia, siap siaga. Kalau tidak kita bisa kalah. Hal yang Tuhan mau lakukan untuk Nehemia dan bangsa Yuda harus seperti itu. Harus berjaga-jaga. Harus mode perang, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mode perang, kita harus punya mode perang. Supaya pada saat hal-hal itu dinyatakan kepada kita, kita siap, Bapak Ibu Saudara. Ya? Ketika ada ejekan, ancaman, intimidasi si jahat, rencana jahat, kita tetap kuat untuk menghadapinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tadi waktu Pak Chandra kesaksian dan juga pada saat penyembahan, saya seperti di bawah pelayanan memuju perintisan gereja sana itu seperti bagaimana Nehemia membangun tembok Nehemia membangun tembok Yerusalem itu. Tahu enggak? Tidak gampang, tidak mudah mengerjakan visi yang besar itu. Visi dari Tuhan. Tidak gampang. Tetapi selama kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Apa yang saya rasa waktu tadi penyembahan? Akan ada apa? Orang-orang seperti Sanbalat yang akan menghalangi pekerjaan Tuhan. Akan ada ancaman intimidasi menghalangi pekerjaan itu. Tapi ketika kita melakukan hal itu karena merasakan beban ilahi daripada Tuhan, karena kita menangkap visi hati Tuhan, apapun yang kita terima, perlakuan seperti Sanbalat, diancam, diintimidasi dan sebagainya, kita tidak akan gentar, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita tahu kita mengerjakan pelayanan Tuhan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, apa yang terjadi? Sesuatu yang besar terjadi, pemulihan dan sebagainya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebetulan ada hambanya di sana, di sini, yang dari Mamuju ingat apa yang dilakukan oleh Nehemia, membangun kembali tembok Yerusalem. Ada ancaman, ejekan dan sebagainya. Mungkin hal itu pun akan dirasakan oleh
hambanya Pak Chandra dan keluarga serta tim. Tapi ingatlah, ya, selama kita berserah kepada Tuhan, selama kita terus berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Haleluya. Sekalipun ada ancaman, intimidasi, dan sebagainya, namun apa yang terjadi? Doa puasa itu membuat apa? Kita tidak mudah goyah oleh hal apapun. Itu dampaknya, salah satu bagian dari dampak doa puasa. Kita tetap fokus, tidak goyah. Iman kita tidak runtuh. Tetap kuat di tengah tekanan. Fokus. Apa fokus? Fokus kita apa? Mengerjakan tembok itu sampai jadi. Apa fokus kita hari ini? Beban yang Tuhan berikan bagi kita. Kerjakanlah itu. Sekalipun ada hambatan. Apa saudara hari ini mungkin mendapatkan hambatan itu? Atau belum? Tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini. Tetap fokus. Tetap apa? Tetap fokus Bapak Ibu Saudara. Jangan gentar dan jangan goyah. Kemudian doa puasa itu bisa melahirkan visi dan strategi daripada Tuhan. Nah kita tadi baca lompati di dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai 15. Nehemia 2 ayat 11 sampai 15. Maka tibalah aku di Yerusalem, sudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama berapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang padaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air, ular, naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikian aku pulang. Lihat apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak asal bergerak Bapak Saudara, ya. Jadi doa puasa itu melahirkan visi dan strategi. Punya strategi. Jangan asal-asalan. Mengerjakan pelayanan Tuhan harus punya strategi. Bukan strateginya kita, tapi strategi yang kita terima dari Tuhan. Percayalah, kalau kita menerima visi dan strategi dari Tuhan, apa yang kita kerjakan pasti berhasil Bapak Saudara. Pasti berhasil. Sekalipun tadi sudah jelaskan ada tantangannya, pasti berhasil. Nehemia tidak langsung melakukannya, dia berdoa. Kemudian apa yang dilakukan? Tindakan nyata yang dilakukan apa? Dia ke Yerusalem, ke Yehuda, dia pergi survei. Ya. Survei, melihat kondisi seperti apa. Ya. Kemudian dia menyusun rencana. Jadi matang. Strateginya matang Bapak Ibu Saudara. Tidak asal gerak, tidak asal kerja. Disurvei dulu, kemudian direncanakan dan sebagainya. Kemudian di apa? Dieksekusi. Ya. Jadi dampak doa puasa memberi kejelasan arah, hikmat dan strategi ilahi yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, sekali lagi jangan hanya bekerja saja. Ya. Tapi kita pun harus berdoa dan berpuasa, bekerja dan berdoa. Ya. Yang cuma bekerja saja, lupa berdoa. Berdoa terus, lupa kerja. Makanya ada yang bilang seperti ini bahasa. Kerjakanlah apa yang kau doakan. Doakanlah apa yang kau, ya. Doakanlah dulu ya. Doakanlah apa yang kau kerja. Ya. Kemudian kerjakanlah apa yang kau doakan. Jadi kita doakanlah dulu. Ya. Sama seperti Nehemia, dia berdoa dulu. Minta hikmat, minta hati, minta strategi, minta kekuatan daripada semua. Pada saat dia doa puasa dia terima semua itu. Ya, semua. Dalam sikap doa puasa, hati Tuhan, beban Tuhan, visi Tuhan, semua dia terima. Strategi Tuhan dia terima semua. Kalau saudara mengalami hal yang sama seperti Nehemia, mari kita belajar doa berpuasa. Amin. Mungkin kalau bilang doa dan puasa ini seperti suatu gimana gitu, ya.
Saya pribadi berbicara tentang doa puasa belum pernah mengalami yang namanya doa puasa. Kami juga belajar doa puasa, karena itu firman Tuhan. Ya, berapa hari kita doa puasa sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Yang penting lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, bukan karena ikut-ikutan, supaya jangan dikata, oh dia rohani. Bukan. Memikul beban Tuhan, kemudian kita berdoa dan berpuasa. Amin. Dengan sungguh-sungguh. Nehemia 6 ayat 15 berbicara tentang apa? Doa puasa itu menghasilkan pemulihan yang nyata bagi bangsa Israel, ya. Bapak Ibu Saudara, dalam tekanan, dalam intimidasi dan sebagainya, besarnya tembok di Yerusalem itu dikerjakan hanya berapa hari? Dalam 52 hari. Sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Saya ngerti yang namanya konstruksi. Saya pernah belajar RAB, konstruksi, desain gambar dan sebagainya. Saya ngerti. Ketika mengerjakan pekerjaan volume segini, sekian hari bisa selesai dikerjakan. Ini tembok Yerusalem begitu besar mengelilingi kota itu. Dikerjakan dalam 52 hari. Sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, tidak mungkin hal itu. Belum lagi di bawah tekanan Bapak Ibu Saudara. Jangan heran ketika kita terus terhubung Tuhan, kita mengalami percepatan. Amin. Mengalami apa? Percepatan. Dalam waktu Tuhan. Saudara, kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita semua akan mengalami yang namanya lompatan dan percepatan dalam Tuhan. Kalau sungguh-sungguh, kalau tidak sungguh-sungguh, alot Bapak Ibu Saudara. Sama seperti bangsa Israel 40 tahun. Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Apa kita mau perjalanan seperti itu? Yang lama dan juga sangat menderita. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengalami percepatan dalam Tuhan. Amin. Belajar untuk berdoa puasa. Ya. Sesuatu yang hancur bertahun-tahun dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Dampaknya luar biasa Bapak Saudara. Fisik tembok itu dibangun. Ya. Fisik tembok itu dibangun hanya 52 hari. Pemulihan rohani juga pasti akan terjadi seperti itu saat kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Terjadi pemulihan identitas. Tahu dah, tembok itu berbicara tentang apa? Perlindungan. Berbicara tentang identitas, keamanan kita dalam Tuhan. Kalau itu hancur, identitas kita pun hancur sebagai anak Tuhan. Porak-poranda identitas kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena dosa. Tapi puji Tuhan. Tuhan pulihkan dengan cara yang luar biasa. Allah pulihkan Israel dengan caranya. Allah pulihkan gereja pun dengan caranya juga. Saya dan saudara pun ketika mengalami yang namanya pendisiplinan Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memulihkan kita dengan cara Tuhan. Kalau kita ngotot dengan cara kita, akan lama Bapak Ibu Saudara. Kita akan sengsara begitu. Jangan tunggu setengah mati Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jangan tunggu setengah mati didisiplin. Segera ketika diingatkan, didisiplin, kembalilah kepada jalan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara, menegur, mendisiplin saudara dan saya, dengarkanlah itu. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pendisiplinan Tuhan pada akhirnya membawa kita pada pemulihan, bukan pada kehancuran. Sebab kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel telah dipilih oleh Allah. Walaupun ia memberontak. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan mereka. Jadi jangan tunggu seperti bangsa Israel. Memberontak. Akhirnya apa? Kehancuran terjadi. Mau dihancurkan Bapak Ibu Saudara seperti bangsa Israel? Janganlah. Cukuplah bangsa Israel. Kita sudah melihat contoh konkret nyata dalam Alkitab. Bagaimana orang memberontak. Menyimpang dari jalan Tuhan. Hukumannya nyata. Pendisiplinan. Tetapi kemudian dengan belas kasih Tuhan, dengan anugerah Tuhan dipulihkan. Kita pun mengalami hal yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir, setelah tembok selesai, firman Tuhan dibacakan.
bangsa itu bertobat. Ya, terjadi pembaharuan perjanjian. Dampaknya sangat besar, Bapak Saudara. Bukan hanya tempo berdiri, tapi iman umat dipulihkan pada saat itu. Tidak lepas dari rentetan tadi. Pemulangan pertama, kedua, ketiga. Pemulangan pertama Zerubabel membangun bait Allah, membangun mezbah. Pemulangan kedua ada Ezra memulihkan pengajaran firman Tuhan. Yang terakhir Nehemia memulihkan identitas kita sebagai anak Allah. Ini ada hubungannya, rentetan. Ini berbicara tentang pola Tuhan bagi kita. Tuhan bekerja lewat pola hidup kita. Supaya kita mengerti prosesnya Tuhan. Amin. Supaya kita mengerti prosesnya Tuhan. Kalau kita hidup tidak mengerti pola Tuhan dan prosesnya Tuhan, ya kita seperti itu, bangsa Israel. Ditindas oleh bangsa lain. Karena apa? Pemberontakan mereka. Ketidakmengertian mereka. Sebenarnya mereka mengerti tapi bebal. Tapi apa? Bebal. Jangan jadi bebal. Ketika ditegur, langsung merespon. Jangan tunggu hancur, baru merespon. Terlambat. Amin Bapak Saudara. Baik. Cukup sekian. Saya minta para pemusik maju ke depan. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara. Doa puisi sangat berdampak bagi Nehemia, bagi kita juga.